Shalom Aleichem. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Shalom Aleichem, damai besertamu. Begitulah sopan yang sering diucapkan oleh masyarakat Yahudi jika mereka bertemu. Sebagian balasan, mereka yang disapa mengucapkan Aleichem, Shalom. Di Indonesia, masyarakat Islam memakai ucapan serupa, Assalamualaikum, dan dibalas dengan Waalaikumsalam. Ketika mereka baru berjumpa pada pihak yang lain, umat gereja sering mengucapkan Shalom atau damai sebagai pendekatan dari Shalom Aleichem. Salam damai ini ternyata juga diungkapkan dalam bentuk lagu. Lagu Shalom Aleichem adalah sebuah lagu tradisional dengan pesan senada yang dinyanyikan oleh orang Yahudi tiap Jumat malam sesudah kembali dari berdoa di sinagoge. Ingat ya, sinagoge adalah tempat ibadah orang Yahudi. Lagu itu menyambut datangnya hari Sabat dan menyambut datangnya malaikat-malaikat ke rumah mereka. Bagi umat Kristen, menyampaikan salam damai seperti di atas seharusnya bukanlah sekedar ucapan bibir belaka. Ucapan itu berarti pengharapan dan kepercayaan tentang memberi salam tidak mengenal damai. Bagaimana pula ia bisa berkata damai besertamu, sama halnya dengan orang-orang yang sering menulis atau mengucapkan salam GBU jika mereka tidak mengenal siapakah Tuhan, God, dalam hidup mereka. Ucapan yang demikian adalah sia-sia belaka, bagaikan kita bisa berkata-kata Shalom atau Shalom Aleichem jika kita tidak mempunyai keadaan dalam hidup kita sendiri. Masalahnya, kedamaian hidup adalah masalah yang rumit. Banyak orang yang hidupnya makmur, tetapi tidak merasakan damai dalam rumah tangga. Ada juga mereka yang mau ke gereja, tetapi tidak menemukan rasa damai di sana. Juga karena keadaan dunia yang sekarang morat-marit di berbagai tempat. Kita mungkin sulit untuk mempunyai rasa damai dalam hidup kita. Buat orang Kristen, rasa damai yang asli datangnya dari Tuhan. Rasa damai dalam Alkitab setidaknya menyangkut 5 hal. Hanya kalau kita mau mengerti dan menerima kelima hal ini, kita akan dapat merasakan kedamaian yang penuh. Yang pertama, damai dengan Tuhan. Tuhan dengan kasih-Nya sudah mengambil inisiatif untuk membuat perdamaian dengan manusia yang sudah sesat. Yesus sudah disalibkan dan darahnya sudah memungkinkan dosa kita untuk dicuci bersih dalam pandangan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita yang berdosa ini dapat mendekati nama Tuhan. Karena Dia yang sudah lebih dahulu menyambut kita sebagai anak yang hilang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bagian yang kedua. Damai dengan sesama. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Kita hanya sekedar untuk sekedar menjalankan kehendaknya. Tetapi dengan mau mengasihi orang lain, kita juga sudah akan lebih sadar bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam mengasihi orang lain dan membina hubungan kasih dengan sesama, kita akan merasakan kedamaian dalam hidup kita terlebih dahulu. Sebaliknya, jika kita hidup dalam kemarahan, dendam, dan kebencian, kedamaian tidak dapat kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27. Yang ketiga, damai dengan masa lalu. Banyak orang Kristen yang selalu teringat akan masa lalunya. Mungkin teringat akan masa-masa kejayaan, saat-saat kemakmuran, atau juga saat di mana mereka membuat kekeliruan dan kebodohan.
Akibatnya mereka selalu dihantui perasaan bahwa mereka adalah orang yang gagal. Rasa menyesal dan kekecewaan akan datang mengusir kebahagiaan yang seharusnya ada dalam kehidupan mereka sekarang ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 mengajak kita untuk melupakan masa lalu agar bisa melangkah ke depan. Selanjutnya adalah damai dengan masa kini. Ada juga orang yang mengalami pergulatan dengan hidup masa kini. Mungkin dengan adanya kekurangan, penderitaan, penyakit, perjuangan, dan lain-lain. Yang mereka alami saat ini, sebaliknya ada yang mereka berlebihan dalam hidup ini. Tetapi ada juga tidak dapat merasakan kecukupan. Paulus juga mengalami hal ini yang serupa. Tetapi ia dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Dan mereka merasa cukup dalam kekurangan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11. Selanjutnya, damai dengan masa depan. Siapa yang tidak khawatir akan masa depan? Masa depan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau duga. Tetapi jika kita mau berserah kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia akan membawa anak-anaknya ke arah yang baik, kekhawatiran kita akan mereda. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepada semua umat Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sebelumnya Yesus meninggalkan murid-muridnya. Ia memberikan damai sejahtera kepada mereka. Ia tahu bahwa sebagai manusia kita sering gelisah dan gentar dalam menghadapi hidup ini. Tetapi apa yang diberikannya tidaklah seperti kedamaian palsu yang ditopang kepandaian, kekayaan, kesehatan, kemakmuran, dan kekuasaan manusia. Apa yang kita terima adalah jauh lebih besar dari itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan datang, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita akan mendengarkan cuplikan lagu Shalom Elohim. Semoga memberkati kita semua. Amin. Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom Aleichem, Heveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem.
Thank you for the happiest year of my life.